udah familiar kan dengan platform P2P lending atau pinjol yang udah menjamur banget nih di Indonesia. Nah, di dunia kripto juga lagi rame banget nih platform pinjaman di ekosistem DeFi. Gimana sih cara kerjanya? Hai, gue Dila. Karena masih banyak nih kayaknya yang bingung soal cara kerja pinjaman kripto di DeFi, jadi di video ini gue akan jelasin secara lebih detail lagi. Sebelum mulai, like dulu video ini dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Koinvestasi. Oh iya, kita mau ngadain giveaway nih. Cara ikutannya bakal dijelasin di akhir video ya, jadi simak sampai selesai. Sebelum masuk ke lending, kita bahas dulu nih sekilas tentang DeFi. Decentralized Finance atau DeFi merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan terbuka, tanpa izin dan transparan, serta tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas terpusat yang beroperasi di atas blockchain. Nah, di DeFi ini banyak banget project-project yang menawarkan layanan keuangan seperti pinjaman, pertukaran aset, dan lain-lain. Kalau lihat di DeFiPulse.com, banyak banget nih platform lending alias platform pinjaman, dan memang sektor ini yang paling pesat pertumbuhannya. Semua pasti udah familiar kan dengan platform P2P lending alias pinjol yang udah menjamur banget di Indonesia? Nah, platform pinjaman kripto yang ada di DeFi sebenarnya mirip dengan platform P2P lending atau pinjol pada umumnya. Kita sebagai pemegang dana bisa meminjamkannya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tapi nih yang membedakan adalah dana di sini tuh bukan merupakan uang fiat atau uang cash pada umumnya, tapi merupakan aset kripto. Nah, semua orang dapat dengan cepat dan mudah mengambil pinjaman tanpa harus mengungkapkan identitas mereka kepada pihak yang ketiga. Loh, kok bisa sih pinjam-meminjam duit tapi tanpa ngasih data apa-apa ke pihak ketiga? Gimana caranya? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya smart contract. Tidak seperti sistem keuangan konvensional yang membutuhkan data dan seabrek persyaratan sampai akhirnya pinjaman kita disetujui. Untuk mendapatkan pinjaman di sebagian besar platform yang ada di DeFi, yang kita butuhkan hanyalah menyimpan ETH atau aset kripto lainnya yang kita punya sebagai jaminan di smart contract, yang nilainya harus lebih besar dari apa yang ingin kita pinjam. Misalnya nih di Compound Finance, kita bisa mengunci ETH sebagai jaminan dan menerima pinjaman dalam bentuk DAI. Kita hanya bisa meminjam hingga maksimal 75% dari nilai yang telah kita kunci sebagai jaminannya. Misalnya nih, jika jaminan yang kita kunci itu ETH senilai 10 juta rupiah. Nah, kita cuma bisa meminjam DAI hingga maksimal nilainya 7,5 juta rupiah. Mengingat aset kripto itu volatil, resiko likuidasi itu selalu ada. Misalnya gini, jika nilai ETH turun secara signifikan, dan yang kita kunci sebagai jaminan itu nilainya turun, dan menjadi lebih kecil dari pinjaman yang kita ambil, maka kita akan kena likuidasi, dan pinjamannya dianggap selesai. Sekilas kelihatannya nggak masuk akal kan, ngapain jadiin ETH yang gue punya sebagai jaminan, padahal bisa tinggal tuker aja di exchange. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita bisa meminjam di lending di DeFi ini. Pertama, meminjam aset di platform DeFi bisa dilakukan kalau kamu mau trading token tertentu dan mendapatkan profit tanpa kehilangan aset awal yang udah kita punya sebelumnya. Misalnya, gue lihat ada token LEND yang potensinya bagus nih, tapi gue nggak mau nih nukerin ETH yang gue punya ditukar jadi LEND. Nah, jadi ETH yang gue punya itu bisa gue jadiin jaminan aja untuk mendapatkan LEND sebagai pinjaman dan ditradingkan untuk mendapatkan profit. Setelah gue selesai menggunakan LEND-nya, gue harus mengembalikan pinjaman tersebut ditambah bunganya untuk menebus ETH yang udah gue kunci. Nah, kalau gitu kan gue happy, karena gue bisa mendapatkan profit dari LEND tanpa kehilangan ETH yang udah gue punya sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan token yang kita pinjam tersebut untuk dijadikan pinjaman di platform lain yang menawarkan bunga lebih tinggi, dengan masih tetap mempertahankan aset awal yang kita miliki. Nah, strategi meminjam aset di suatu platform untuk dipinjamkan di platform lain demi mendapatkan keuntungan ini termasuk dalam strategi yield farming. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang yield farming? Cek video apa itu yield farming untuk tahu lebih lengkapnya. Kalau mau coba crypto lending di DeFi, ada apa aja sih platformnya? Waktu itu di video DeFi pernah dijelasin tentang beberapa platform lending di DeFi. Nah, di video ini gue bakal jelasin sedikit 3 platform yaitu Aave, Compound, dan Maker. Yang pertama ada Aave. Nah, sebagai platform pinjaman yang menawarkan jenis pinjaman paling beragam, Aave sempat menjadi pemimpin pasar di sektor DeFi secara keseluruhan. Protokol ini menampilkan sekitar 20 cryptocurrency paling populer, termasuk sebagian besar stablecoin dan token DeFi seperti SNX, MKR, dan KNC. Saat mengambil pinjaman di Aave, pengguna dapat memilih untuk mengunci jaminan dengan rate bunga yang tetap atau floating. Hal ini memberikan tingkat fleksibilitas yang saat ini tidak ditawarkan oleh platform lainnya. Aave juga punya fitur yang namanya flash loan atau pinjaman cepat yang memungkinkan penggunanya untuk meminjam tanpa jaminan tapi harus dikembalikan dalam satu blok yang sama.
Terus kalau dalam satu blok itu nggak bisa bayar, maka transaksinya akan gagal. Yang berikutnya ada Compound. Compound telah lama memposisikan dirinya sebagai layanan pinjaman cryptocurrency yang terpercaya. Sebagai perusahaan terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, Compound telah membuktikan dirinya sebagai platform dengan reputasi yang kuat dan dukungan dari perusahaan investasi terkemuka. Meskipun Compound asetnya nggak lebih banyak daripada Aave, ia menawarkan kumpulan modal yang sangat liquid dan telah dipercaya banyak protokol DeFi sebagai dasar munculnya platform penghasilan bunga lainnya. Nggak ada durasi pinjaman yang ditentukan sebelumnya, jadi kita bisa menggunakan protokol Compound itu sesingkat satu blok aja atau ya udah selama yang kita inginkan. Jadi kita bebas untuk withdraw atau membayar kembali pinjaman yang udah kita pinjam kapanpun kita mau. Nah, kita mau bagi-bagi total Rp500.000 ke 5 orang. Syaratnya, kamu harus sign up di exchange Pintu dengan kode afiliasi AFIL431. Lalu, subscribe ke channel YouTube Koinvestasi dan tuliskan alamat email akun Pintu kamu dan alamat wallet IDRT Ethereum blockchain kamu di kolom komentar. Nah, pemenang akan dipilih secara acak dan akan diumumkan di story Instagram @koinvestasi. Pemenang hanya akan diundi bila ada minimal 15 orang peserta. Jadi pastikan kamu share video ini dan ajak teman-temanmu untuk ikutan giveaway-nya ya. Dan giveaway ini akan berlangsung selama 7 hari sejak video tayang. Yang ketiga, ada Maker. Maker adalah platform kredit terdesentralisasi pada Ethereum yang mendukung token DAI. Siapapun bisa menggunakan Maker untuk membuka vault atau brankas yang mengunci jaminan seperti ETH atau BAT dan menghasilkan DAI sebagai utang terhadap jaminan itu. Jadi dengan menaruh aset kita di Maker, kita bakal mendapatkan stablecoin DAI yang bisa digunakan di platform DeFi. Yang jadi nilai plus dari Maker ini adalah karena DAI itu stablecoin, jadi kita mudah untuk mengetahui dengan pasti berapa hutang yang kita bayarkan pada pinjaman tertentu. Nah, itu dia beberapa top lending platform di DeFi yang bisa kamu coba. Coba deh teman-teman yang mau lihat perbandingan interest rate atau TVL-nya bisa cek di defirate.com atau defipulse.com. Sekian penjelasan gue soal pinjaman kripto di ekosistem DeFi. Semoga video ini memberikan pencerahan ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum berinvestasi dan menggunakan platform pinjaman DeFi, pelajari lagi cara kerjanya, gimana kelebihan dan kekurangannya juga. Apalagi kalau sampai ada yang nanya, ini riba atau enggak sih? Ya udah deh, silakan pelajari sendiri dan putuskan sendiri sesuai keyakinan masing-masing. Gue di sini cuma memberi informasi dan edukasi aja. Nah, silakan tulis di kolom komentar kalau masih ada yang bingung atau mau request topik baru untuk dibahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel Koinvestasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan!